Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berhimpun di rumahnya, berkumpul di rumahnya di masjid yang kita cintai, Masjid Mukhlisin Bandarjo, dalam suasana Qiyamul Lail, salat Isya, salat Tarawih, salat witir, itu termasuk Qiyamul Lail, mengisi malam Ramadan dengan ibadat. Arti Qiyamul Lail mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadat. Antara lain tadi kita sudah sholat Isya berjamaah, dan sebagai amalan di daerah kita antara Isya dengan Tarawih diisi dengan pengajian ringkas ataupun tausiah Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah, masjid kita malam ini didatangi dari rombongan dari Kenegarian ya. Mudah-mudahan kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu dari kantor Wali Nagari membawa keberkahan kepada masjid kita. Amin rabbal alamin. Yang saya hormati panitia masjid, pengurus masyarakat, pengurus agama juga. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, demikian juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedikit saja yang mau disampaikan, apa yang selalu kita dengar dari guru-guru kita tentang Ramadan, tentang saum ataupun siam, yang orang kita bilang puasa. Nah, sebenarnya kita bisa saja memakai siam ganti puasa. Kenapa? Karena rukun Islam yang 5 itu syahadat, kita pakai syahadat, salat kita pakai, zakat kita pakai juga, haji kita pakai. Tiba di saum atau siam, kita tidak pakai siamnya, kita ambil puasa. Sebenarnya tidak sama siam dengan puasa, macam sholat dengan sembahyang itu tidak sama. Jadi kita pakai istilah siam saja, mengambil firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Di sana disebut siam, yang orang kita bilang puasa. Jadi kalau kita nanti biasa memakai siam, nanti akan terbiasa macam sholat. Dulu kita pakaikan sembahyang. Setelah banyak digunakan sholat dah lekat. Jadi siam artinya mengawal, menjaga, mengkontrol. Di samping kita menjaga pantang larangan tentang makanan minuman dan pergaulan suami istri, kita menjaga lidah, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga clicking ujung jari. Kalau kita memegang medsos itu mesti dijaga. Kalau orang yang siam puasa itu mesti dikontrol. Apa yang tidak patut dilihatnya jangan dilihat. Itu antara makna siam. Semuanya mesti dijaga. Gerak langkahnya, kemana dia pergi, apa yang dia bilang, semuanya mesti dikontrol. Itu kerja orang yang siam ataupun yang puasa. Nanti setelah puasa supaya terbiasa, insya Allah. Yang kedua tentang Ramadan. Ramadan diambil daripada Al-Quran. Ada juga ayat sesudah ayat yang tadi itu, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan sudah jadi bahasa kita. Ramadan artinya banyak sekali kalau dalam bahasa Arab. Pertama, bulan membakar dosa. Kita disuruh bersiam Ramadan sekali setahun untuk membakar dosa selama sebulan. Dengan apa kita membakar dosa? Dengan sholatnya, dengan menahan
kehendak makan dan minum, menahan pandangan, menahan pembicaraan, menahan pikiran, semua bisa dikontrol, ditahan. Baru nanti dosa tadi terbakar ataupun terhapus ataupun terpadam atau hilang. Orang yang puasa Ramadan, kalau puasanya menepati kehendak agama, sebagaimana disebut dalam hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang siam Ramadan, puasa Ramadan iman dengan ihtisab, dosa-dosa terdahulu dihapuskan Allah. Nanti sesudah Ramadan kembali seperti baru lahir, seperti anak kecil baru lahir, baru keluar dari perut ibunya. Itulah tujuan Ramadan ini. Kita baru menempuhnya selama 3 hari. Dalam hal itu, di samping kita menjaga makan minum, pantang larang, di siang hari, malam hari juga kita mesti jaga, mesti kontrol, terutama makannya, minumnya. Jangan sama banyaknya yang kita makan, yang kita minum dengan bulan lain. Kalau ukuran yang dia makan sama saja, yang dia minum sama saja dengan bulan lain, bahkan sebagian orang belanjanya bertambah bulan Ramadan, itu bukan puasa namanya, itu makan puas namanya, berpuas-puas namanya. Maka saya teringat pesan almarhum Syekh Ali Jabir rahimahullah. Beliau itu kawan baik saya, lama dulu di Malaysia, di Brunei dengan beliau. Dia bilang apa? Sepatutnya sebelum Ramadan kita mesti timbang berat badan dulu. Di ujung bulan Sya'ban sepatutnya kita timbang berat badan dulu. Nanti sesudah habis Ramadan timbang lagi berapa susutnya. Kalau menurut Ali Jabir rahimahullah, beliau kalau puasa Ramadan minimal susut 7 kg. Itu cerita Syekh Ali Jabir. Jadi bukan maknanya malam hari kita boleh makan lalu kita bisa makan sesuka hati kita, itu tidak puasa namanya. Nanti tujuan puasa tidak berhasil. Berarti orang itu hanya menukar time makan saja, menukar jadwal makan saja. Siang hari tidak makan, malam hari balas dendam. Itu tidak puasa namanya. Itu nanti akan gagal tujuan puasanya. Inilah menurut Syekh Ali Jabir, kita mesti timbang. Dalam pada itu tentang tidur ya. Ini ada nanti notanya mau dikasih sama bapak dan ibu-ibu tentang tidur. Ada dalam hadis Nabi, malam hari supaya tidur kita lebih bermakna, disebutkan di sini, siapa yang bangun tidur, ini adab bangun tidur, langkah-langkah etika yang perlu dilaksanakan waktu bangun tidur. Katanya pas kita tidur itu walaupun setan iblis dibelenggu, tapi ternyata orang yang tidur itu masih diikat sama setan. Diikat dengan 3 ikatan. Ini kita belajar tidur ini. Fiqh tidur, fiqhun naum. Saat orang itu tidur, datang iblis membuat tali mengikat leher ini di atas. 3 ikatan, 3 buhulan. Subhanallah. Itu maka susah mau bangun. Tetapi bulan Ramadan, alhamdulillah, kekuatan iblis dilumpuhkan Allah. Supaya kita mengambil peluang keemasan, berjinak-jinak dengan ibadat. Katanya di sini, kalau kita tidur, datang iblis membawa ikatan. Kita diajar macam mana mengikat ikatan tadi. Nanti ada kertasnya sini Pak ya. Kita diajar macam mana membuka ikatan. Mula-mula mesti membaca alhamdulillah. Pas bangun, alhamdulillahirabbil alamin. Ataupun alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terbuka 1, tinggal 2 lagi. Ikatan yang kedua dibuka, kita segera berwudu, terus wudu, terbuka ikatan kedua. Ikatan ketiga dibuka dengan salat 2 rakaat, salat ringkas, salat simple, jangan panjang-panjang ayatnya. Kalau kita sudah melakukan yang 3 langkah tadi, memuji Allah, membaca alhamdulillahirabbil alamin minimal ya, minimal bangun tidur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian cepat berwudu dan salat 2 rakaat. Jangan makan dulu. Ada orang yang tidak paham,
bangun tidur, kumur-kumur, cuci muka, dia makan, masih diikat sama iblis. Nauzubillah. Ataupun ada yang pergi ke masjid, alhamdulillah, sebelum ke masjid belum dilakukan langkah yang 3 tadi, berarti ke masjidnya masih diikat sama iblis. Itu diajar kita dalam hadis hadis sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Nanti bapak-bapak bisa dibaca ya, tapi ini terbatas jumlahnya. Untuk muslimin ada 15, untuk musliman ada 10 saja, nanti diperbanyak lagi. Jadi itulah yang kita pelajari malam ini. Kita diajar oleh Rasulullah SAW macam mana kita bangun tidur. Nanti setelah Ramadan kita amalkan terus ya. Jadi ada 3 tadi. Biar bisa dibacakan teks hadisnya untuk ambil berkat. Untuk ambil berkat ya. Katanya di sini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqad. Yadribu ala kulli uqdatin alayka laylun tawil. Farqud fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Sampai akhir hadis. Artinya tadi saat orang itu tidur, orang itu akan dikerjain sama iblis. Waktu bangun diganggu sama iblis. Waktu tidur diolah sama iblis. Macam mana dia mengolahnya? Diikatnya. Dan kita dalam hadis ini diajar secara membuka ikatan tadi dengan 3 langkah tadi ya, 3 cara. Pertama, cepat-cepat membaca zikir, terutama zikir bangun tidur, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, cepat-cepat ambil wudu. Jangan ambil HP dulu. Bagi orang yang kecanduan HP ya. Kemudian sholat 2 rakaat. Kalau mau makan, baru makan. Kalau langkah yang 3 ini tidak dilaksanakan, berarti dia masih diikat. Nauzubillah. Itu maka ramai di kalangan kita kadang-kadang bangun tidur, walaupun tidurnya sudah cukup, kadang-kadang masih malas. Kemudian dalam Islam juga diajar satu doa. Doa kita bisa tidur 3 jam, 4 jam, tapi kita merasa puas, lega, dan bermotivasi. Ada doa diajar oleh ulama, Allahumma shfini bil khalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Ya Allah, kasihlah saya tidur sedikit saja, saya puas, sehat, dan bermotivasi, dan panjangkanlah usia saya dalam berbuat ketaatan. Semuanya ada dalam Islam ya. Di samping kita sebelum tidur membaca ayat kursi, membaca 3 qul, membaca istighfar. Dalam buku juga ada membaca basmalah, katanya bismillahirrahmanirrahim. Sebagian buku dibaca 21 kali, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dan bagus juga, yang paling bagus sebelum tidur kita mengambil air sembahyang berwudu dengan sempurna, supaya nanti waktu tidur kita didoain sama malaikat. Orang yang sebelum tidur berwudu dengan sempurna lalu dia terus tidur, sepanjang tidurnya dia akan didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampun dosa bapak ini. Ya Allah, ampun dosa ibu ini. Tadi sebelum tidur dia berwudu. Tuduhannya malaikat ya. Jadi inilah langkah-langkah yang sepatutnya kita ambil dalam bulan Ramadan supaya ibadah kita lebih maksimal nilainya insyaallah. Dan nanti kita akan diimamkan sholat tarawih oleh anak kita, santri pesantren Darussalam Pinaga, hafal Quran anak ini dari Lembah Benuang, jiran kita ya, jiran kita sebenarnya. Yang tadi di azan maghrib, azan isya tadi, kelas 5 dari pesantren Pinaga Darussalam, santri saya, santri kami di sana. Mudah-mudahan nanti jadi anak saleh insyaallah. Beliau berniat ingin melanjutkan pelajarannya nanti di Arab. Saya tanya, nanti tamat di Pinaga mau kemana? Mau ke Arab katanya. Kita doakan supaya anak kita nanti berhasil dan akan membimbing kita di kemudian hari bila orang-orang seperti saya dan sebaya dengan saya sudah tiada lagi. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat semuanya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radana ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ij'al siyamana wa qiyamana fi hadha syahri ramadan al mubarak imana wa ihtisaba waj'alna minal mu'minina as-sa'imin al muhtasibin. Allahumma ij'alna minas sa'imin al mu'minin al muhtasibin
Allahumma ij'alna minas shaimin al mu'minin al muhtasibin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.